Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang ujian UKK khususnya untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini ujian UKK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang akan saya bahas di sini adalah dari soal-soal yang sudah ada ya, dan soal yang akan saya bahas di sini adalah soal dari paket 2. Soal dari paket 2 di tahun 2021-2022 yang mengenai tentang instalasi jaringan sederhana. Ini adalah soal dari ujian UKK Teknik Komputer dan Jaringan di paket 2. Adapun peralatan yang harus kita siapkan di sini ada beberapa peralatan. Yang pertama ada PC client, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada smartphone yang bisa kita gunakan berbasis OS-nya ini yang berbasis Android atau iPhone, dan perangkat-perangkat jaringan lainnya seperti crimping tool, lalu kabel tester, ya. Terus kabel UTP dan RJ45. Sedangkan komponen komponen lainnya yang kita gunakan yaitu menggunakan WiFi router. Ya, di sini saya menggunakan Mikrotik RB941 dan satu buah printer. Nah, di situ adalah peralatan-peralatan yang harus kita siapkan. Sedangkan tugas yang kita lakukan adalah kita akan bertindak sebagai teknisi jaringan. Nah, tugas di dalam teknisi jaringan ini adalah membangun sebuah jaringan server, ya, membangun sebuah jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses. Dan WiFi router ini juga dapat difungsikan dia sebagai gateway pada jaringan lokal, hotspot, DHCP server, lalu ada jaringan yang menggunakan kabel serta jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Di dalam soal ini juga sudah ditetapkan alamat IP yang akan kita gunakan. Contohnya di sini misalkan ada IP pada PC pertama dengan alamat IP-nya 192.150.3.1, prefixnya adalah 24, dan gateway yang kita gunakan adalah 192.150.3.1. dengan penamaan workgroupnya adalah nama kita sendiri, ya. Jadi nama peserta, ya, nama kita gunakan sebagai workgroup pada konfigurasi nantinya. Yang selanjutnya PC kedua juga sama, ya, hanya beda di alamat IP-nya saja. Alamat IP pada PC 2 itu 192.150.3.5, prefixnya adalah 24, gateway-nya sama, dan workgroupnya juga sama, nama kita, ya. Workgroup sini adalah nama peserta ujian. Selanjutnya kita akan membuat sebuah jaringan wireless dengan alamat IP-nya adalah DHCP, ya. Lalu SSID, nama SSID-nya akan digunakan adalah nama sekolah, serta passwordnya adalah 1 sampai 8. Nah, itu adalah konfigurasi yang kita lakukan pada jaringan wireless. Nah, tugas selanjutnya kita akan membuat sebuah sharing file, di mana sharing file itu lokasinya akan kita share adalah berada di lokal disk, my dokumen, lalu biodata.doc. Ya, jadi kurang lebih seperti itu hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada gambar, ya, ada gambar dari tugas yang akan kita lakukan, ya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perangkat yang akan kita gunakan, di mana ada router, lalu ada switch, ada komputer, ada laptop, ada printer, dan ada handphone. Nah, tetapi di sini pada pembahasan kita kali ini saya akan memberikan switch ini akan saya gabungkan di dalam router ini. Router yang kita gunakan adalah Mikrotik RB941. Itu nanti Mikrotik itu dia berfungsi sebagai router dan dia juga berfungsi sebagai switch. Jadi dua perangkat ini saya gabungkan menjadi satu dengan menggunakan Mikrotik RB941. Untuk langkah pertama, alat yang kita gunakan di sini adalah Mikrotik, yang mana di dalam Mikrotik ini terdiri dari 4 port, ya, port 1, port 2, port 3, dan port 4.
Ya, port 1 ini akan saya gunakan untuk dari ISP ya, untuk kabel internet. Ya, saya masukkan di port 1. Yang di port 2 ini sesuai dengan di soal. Di soal itu port 2 itu yang mengarah kepada PC komputer, dan port 4 ini yang digunakan untuk ke laptop. Jadi port 3 tidak kita gunakan, yang kita gunakan adalah port 1 untuk internet, port 2 adalah untuk ke PC atau komputer, dan port keempat ini yang kita gunakan untuk ke laptop ya. Jadi itu penggunaan port yang akan kita gunakan. Oke, kita kembali lagi ke soal ya. Di soal itu kita lihat di sini ada memberikan alamat IP pada PC 1 ya, dan juga kita memberikan alamat IP pada laptop ya atau PC 2. Alamat IP yang kita masukkan adalah seperti ini. Nah, untuk di awal saya akan masukkan ini terlebih dahulu sebelum saya melakukan konfigurasi ke bagian lainnya. Di sini saya klik kanan pada koneksi internetnya. Lalu di sini saya pilih change adapter option. Ini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 ya. Mungkin kalau seandainya menggunakan Windows 7 atau Windows lainnya bisa disesuaikan. Oke, di sini saya klik kanan, di sini saya enablekan dulu. Lalu di sini saya klik properties. Nah, dari properties ini nanti kita masukkan alamat IP-nya. Di sini saya pilih TCP/IP v4 properties. Nah, dari properties ini kita akan masukkan alamat IP yang disesuaikan dengan soal. Alamat IP yang dari soal itu adalah 192.150.3.1. Yang PC untuk laptopnya 192.150.3.5. Berarti di sini saya masukkan alamat IP-nya 192.150.3.5. Lalu pada subnetnya 255, gateway-nya juga 192.150.3.1. Nah, yang untuk DNS-nya ini bisa kita masukkan 8 ya, alternatifnya adalah 8844. Oke. Kalau sudah, kita klik OK, close, dan kita tutup, selesai. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberikan berarti sini bisa saya blok, selesai ya. Ini berarti sudah kita lakukan, gateway juga sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan workgroup ya, pemberian nama workgroup pada jaringan kita, pada PC kita atau laptop, dengan nama workgroupnya adalah nama peserta. Di sini yang bisa saya lakukan adalah klik kanan pada disk PC, lalu properties. Dari sini bisa saya lakukan untuk penggantian sebuah workgroupnya ya, advanced system setting. Lalu dari sini saya pilih computer name, change. Nah, di sini masih workgroup. Secara default Windowsnya itu memberikan workgroupnya namanya adalah workgroup. Di sini kita dari soal itu kita diharuskan untuk membuat sebuah workgroup dengan nama peserta, yaitu nama kita bisa kita masukkan di sini. Misalkan di sini saya masukkan Ade Saputra. Oke, kalau sudah saya bisa lakukan tekan tombol OK ya, lalu OK ya. Nanti di sini kita akan merestart ulang komputer kita ya. Setelah saya tekan tombol OK, nanti komputer kita ini akan merestart komputer. Oke, komputer sudah melakukan restart ulang ya, dan ini udah masuk kembali ke sistem operasi Windows 10. Nah, di sini kita lihat soal kembali. Kita tadi sudah memasukkan alamat IP, sudah kita masukkan alamat gateway-nya juga sudah, dan juga kita sudah melakukan pengaturan pada workgroup pada komputer atau laptop kita ya, dengan nama peserta tadi.
Oke, di sini saya blok terlebih dahulu ya. Ya, sebagai tanda sudah selesai. Dan juga PC 1 ini pada komputer kita sama, kita lakukan konfigurasinya juga ya. Kita lakukan konfigurasi alamat IP-nya, gateway-nya, serta workgroup-nya. Caranya sama seperti yang pertama kali kita lakukan untuk di laptop. Di sini saya anggap kita sudah melakukan konfigurasi PC dan laptop. Oke. Kalau sudah, kita akan melakukan konfigurasi di mikrotiknya, di router yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan, kita buka dulu terlebih dahulu Winbox-nya. Ya, kita buka terlebih dahulu Winbox-nya. Oke. Kita klik MAC address, lalu kita klik connect, dan dia akan masuk ke bagian Winbox. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik sistem, lalu kita klik reset configuration, lalu kita klik no default, dan juga kita klik not backup. Klik reset configuration, lalu kita klik yes di sini untuk melakukan kembali ke pengaturan awal pada mikrotik yang kita gunakan. Ya, kita tunggu berapa saat sampai dia masuk kembali ke mikrotiknya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Winbox mikrotik ya. Di sini kita lihat soal di sini ya. Oke, ini soal dan ini adalah Winbox mikrotik. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu namanya adalah mikrotik di sini di Winbox kita. Kita akan lakukan perubahan terlebih dahulu atas penamaan mikrotik ini. Caranya adalah kita klik sistem, lalu kita klik identity. Nah, di sini bisa kita masukkan UKK 2022. Kita klik apply dan oke. Kita lihat di sini ya, tadinya tulisan mikrotik dia berubah menjadi sebuah UKK 2022. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah kita akan membuat ya. Di sini kita akan merubah sebuah nama interface yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4 dan WLAN. Yang mana Ethernet 1 ini ya, atau pada port dari mikrotik itu yang akan kita gunakan untuk terhubung ke ISP, ke dalam internet. Sedangkan Ethernet 2 ini kalau kita lihat dari soal, dia itu berupa klien PC yang terhubung pada port 2. Port 2 itu yang mana? Port 2 itu adalah yang Ethernet 2. Sedangkan yang satunya lagi di sini klien laptop terhubung dengan port 4. Port 4 itu adalah Ethernet 4 di sini. Ya, maka di sini nanti kita akan melakukan perubahan sedikit perubahan nama di sini. Yang Ethernet 1 ini yang jalur yang kita gunakan untuk ke internet. Maka di sini saya ketikkan internet, apply dan oke. Selanjutnya untuk port kedua ini tadi kita gunakan untuk klien PC. Ya, maka bisa kita tambahkan di sini PC. Apply oke. Selanjutnya yang port keempat ini digunakan untuk klien laptop ya, kita klik dua kali lalu kita berikan penamaan di sini adalah laptop. Oke, sudah. Oke, di sini ada WLAN. Kalau kita perhatikan tulisan WLAN di sini dia masih berupa abu-abu ya, artinya dia belum aktif atau masih disable. Nah, untuk mengaktifkan WLAN ini, kita dapat mengklik WLAN tersebut, lalu kita klik tanda checklist di sini. Oke, WLAN ini sudah aktif. Nah, WLAN ini yang akan kita gunakan untuk jalur ke wirelessnya. Sini kita klik juga dua kali, kita ganti, kita beri nama wireless. Kita apply dan oke. Oke, sekarang penamaan pada interface sudah kita beri nama ya. Ini tujuannya adalah agar supaya kita nanti tidak bingung ya. Ethernet 1 untuk apa, 2 untuk apa, 3 dan seterusnya juga untuk apa. Jadi kalau kita berikan penamaan sedikit seperti ini ya, insya Allah akan mempermudah kita di dalam melakukan mengerjakan soal nanti. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat koneksi ke internet
agar supaya mikrotik ini dapat memiliki akses ke internet. Sini yang kita lakukan adalah kita klik IP, lalu kita klik DHCP client. Dari DHCP client ini kita klik tanda tambah. Nah, di sini kita pilih Ethernet yang menuju ke internet, port yang menuju ke internet. Setelah itu kita klik apply dan kita klik OK. Dan di sini yang harus kita pastikan bahwa status di sini adalah haruslah bound. Kalau sudah statusnya bound ini dapat dipastikan kita si mikrotik ini sudah memiliki akses untuk ke internet. Sekarang kita coba ya, kita ping ke Google. Oke, sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi ke internet, sudah memiliki akses ke internet. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat si semua klien ini juga memiliki hubungan juga ke internet ya, memiliki akses ke internet. Kita dapat melakukan konfigurasinya dengan IP, lalu firewall. Setelah firewall kita klik NAT, kita klik tanda tambah di sini. Nah, pada bagian general ini ya, di chain ini kita src NAT, lalu out interface-nya ini kita ganti dengan Ethernet 1 yang menuju ke internet ya. Lalu bagian actionnya ini kita berikan masquerade. Setelah itu apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya di sini juga kita akan membuat mikrotik kita ini juga dapat berperan sebagai switch. Nah, kita lihat di soal sini ya. Soal sini kita membutuhkan sebuah perangkat switch, tetapi mikrotik RB4941 ini juga memiliki fungsi, memiliki kelebihan, dia dapat juga berfungsi sebagai switch ya. Maka pengaturan di sini dapat kita lakukan adalah kita klik pada bridge. Nah, di bridge ini kita klik tanda tambah ya, kita klik bridge dulu, lalu kita klik tanda tambah. Nah, di sini kita beri penamaan kembali ya untuk mempermudah kita nantinya. Kita klik apply dan OK ya. Nah, selanjutnya kita di sini akan memberikan port ya, port yang kita gunakan ya. Jadi sekarang posisi mikrotik ada di sini ya. Kita akan memberikan port untuk PC 2 dengan port ke PC 1 ya, port ke komputer atau port ke laptop. Port yang digunakan adalah port Ethernet 2 untuk ke PC. Lalu kita apply dan OK. Lalu kita buat lagi yang port keempat, kita klik Ethernet 4, lalu apply, lalu OK. Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah semua komputer, PC maupun laptop ini dia menjadi satu bagian dalam suatu jaringan yang sama ya. Kita dapat melakukan konfigurasinya IP, address, lalu sini kita tambahkan dengan alamat IP-nya 192.150.3.1, prefix-nya adalah 24. Dan bagian interface-nya ini yang kita lakukan adalah dengan bridge. Lalu apply dan OK. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah membuat agar supaya komputer yang terhubung ini menjadi dalam satu jaringan yang sama. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kembali di soal ini ya. Di soal ini kita akan membuat sebuah IP pada WLAN. Nah, sebelumnya yang kita lakukan adalah kita akan memberikan alamat IP terlebih dahulu kepada jalur di WLAN tersebut. Yang kita lakukan adalah IP, lalu address. Kita klik tanda tambah di sini. Kita masukkan alamat IP-nya 192.1. Nah, alamat IP untuk WLAN ini ya, karena tidak disertakan di soal, jadi kita bebas ya. Bisa kita masukkan alamat IP-nya. Misalkan di sini saya masukkan 192.160.3.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1.
Lalu saya klik apply dan oke, sekarang kita sudah memiliki 3 alamat IP ya. Yang pertama adalah untuk akses ke internet, yang kedua untuk akses ke wireless, yang ketiga adalah sebagai bridge. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat IP tersebut menjadi IP DHCP. Ya, untuk bagian A ini ya, bagian WLAN yang A ini ya, tentang DHCP pool. Di sini pengaturannya yang dapat kita lakukan adalah IP DHCP server. Lalu pada DHCP server kita klik ya, DHCP setup. Dari DHCP setup ini kita pilih yang WLAN wireless. Kita klik next, gateway juga next, dan next. Lalu selesai. Oke, kita sudah mengerjakan yang ini ya, bagian yang C pada poin A ini. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah membuat sebuah SSID. Ya, kita akan mengerjakan pada bagian B ini. SSID yang akan kita buat adalah nama sekolah. Nah, selanjutnya di sini pada bagian di Winbox-nya ini dapat kita lakukan dengan kita klik wireless. Nah, lalu pada bagian wireless kita klik, double klik di sini. Ya. Lalu kita pilih modenya ya, kita klik wireless, lalu kita klik modenya ini kita ganti dengan bridge. Nah, SSID-nya di sini kita ganti dengan nama sekolah ya, sesuai dengan yang ada di soal. Misalkan di sini SMK Bintang Nusantara. Nah, bagian bandnya ini juga kita ganti dengan yang 2 GHz BGN. Oke. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita klik apply lalu oke. Ya, nah, pada bagian SSID ini sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan, maka dapat saya merahkan di sini. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah password ya, password daripada WLAN jaringan wireless ini, jaringan wireless yang sudah kita buat. Kita dapat klik security profiles. Dari sini kita klik tanda tambah. Ya. Di sini kita ganti menjadi dinamik. Di sini kita klik WPA sebagai untuk pemberian alamat password. Password di sini adalah yang kita masukkan 1 2 3 sampai 8. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah. Kita klik apply lalu oke. Oke ya. Jadi untuk memasukkan alamat IP-nya ya, maaf, untuk memberikan password kita klik double klik 2 kali pada profile ini. Lalu kita klik WPA atau WPA 2 ya. Kalau WPA 2 berarti kita masukkan alamat IP, kita masukkan passwordnya di sini. Tapi di sini saya masih menggunakan WPA aja ya. Berarti kita masukkan di bagian ini. Kita klik apply dan oke. Oke, ada satu lagi di sini, ada, kita kembali lagi ke WiFi interface. Kita klik double 2 kali di sini. Nah, lalu pada bagian security profile-nya ini kita klik lalu kita pilih profile 1, kita klik apply dan oke. Oke ya, jadi di situ kita sudah melakukan pengerjaan pada bagian yang C ini. Ini bisa saya berikan tanda merah di sini. Nah, selanjutnya kita melihat bagian konfigurasi dari router yang akan kita jalankan. Nah, di sini yang pertama kita lihat router sebagai gateway jaringan lokal sudah ya, dapat kita garis merah. Lalu DHCP server tadi juga sudah.
Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada hotspot. Nah, konfigurasi pada hotspot di sini bisa kita lakukan di Winbox MikroTik kita. Kita klik IP, lalu klik hotspot. Nah, dari hotspot ini kita klik hotspot setup. Nah, interface-nya kita pilih WLAN 1. Next, 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 next. Nah, DNS name-nya ini misalkan saya masukkan www.ukk2022.com misalkan. Lalu saya klik next. Nah, ini adalah password daripada hotspot yang kita gunakan. Di sini misalkan passwordnya adalah 123. Lalu saya klik next dan selesai. Selanjutnya kita akan melihat user yang ada ya, yang akan masuk yang bisa masuk ke dalam jaringan kita melalui jalur jaringan hotspot. Ya, di sini ada admin. Nah, bagian ini juga bisa kita tambahkan. Misalkan di sini saya masukkan namanya siswa. Ya, lalu saya klik apply, passwordnya di sini saya masukkan sama 123, lalu apply dan oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya. Di sini yang akan kita lakukan pengujian melalui komputer kita ya. Untuk melakukan pengujiannya adalah kita klik Google Chrome. Apakah sudah bisa terkoneksi ke internet atau belum? Oke, saya klik YouTube di sini. Sudah bisa ya, jadi sudah bisa terkoneksi ke dalam internet. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan jalur ke wireless ya, jaringan wireless. Di sini pertama mungkin saya matikan terlebih dahulu jalur kabel. Saya disablekan dulu. Oke, jadi kita akan menggunakan wireless sebagai jalur internetnya. Oke, kita klik sini. Lalu kita lihat SSID yang sudah kita buat ini. Lalu kita klik connect, masukkan kata kuncinya, kata sandinya tadi 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Lalu saya klik next di sini. Nah, pada bagian login ini tadi kita masukkan misalkan admin tadi ya, admin. Lalu pada kata kuncinya di sini, passwordnya ini kita masukkan 123. Lalu kita klik OK. Ya, kita sudah bisa masuk ke internet, baik kabel, jaringan kabel maupun jaringan non kabel. Oke, sekarang kita melakukan pengujian menggunakan handphone ya. Kita uji konfigurasi yang sudah kita lakukan dengan gunakan handphone. Ya, sini wifi-nya kita lihat apakah sudah masuk belum. Wifi yang kita buat ya, nama wifi yang kita buat tadi adalah namanya SMK Bintang Nusantara. Oke, ada ya. Ini ada, saya klik di sini.
Nah, ini adalah passwordnya tadi 1 2 3 4 sampai 8. Oke, saya sambungkan. Oke, di sini kita diberikan hak akses untuk masuk ke dalam WiFi kita. Nah, ini login. Di sini saya masukkan siswa. Passwordnya adalah 1 2 3. Saya klik OK. Dan sudah terhubung ke internet. Bila mana kalau kita coba, ya sudah bisa ya masuk ke internet. Ya, kita coba www.detik.com ya. Kita coba, sudah bisa masuk. Oke, berarti konfigurasi kita sudah bisa ya, dari handphone, dari laptop maupun dari PC juga sudah kita lakukan. Ya, jadi untuk soal ini ya, untuk jaringan kabel dan jaringan wireless atau non kabel juga sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sharing file. Ya, kita akan menjawab soal pada bagian di bagian nomor 4 dan bagian di sharing file ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sharing file ya, untuk si soal D ini ya, yang berada di my dokumen biodata.doc, nama file yang akan kita share di sini. Pertama kita buat terlebih dahulu di dokumen ya. Lalu kita buat folder, misalkan di sini UKK 2022. Nah, lalu yang akan kita share berupa file dokumen. Nah, ini adalah file yang akan kita share nantinya. Bisa saya klik di sini, klik kanan, lalu pilih properties. Ya, ini filenya berupa doc ya, dokumen di sini yang akan kita gunakan sebagai file yang akan di-sharing ke dalam suatu jaringannya. Nah, pada bagian ini kita klik kanan, lalu kita klik properties, kita klik sharing, lalu kita share di sini. Nah, di sini kita pilih everyone, lalu kita klik add, lalu aksesnya itu adalah read ya. Lalu kita share. Oke, lalu selesai. Ya, bisa juga kita lihat dari sini, kita share this folder. Nah, bagian permissionnya ini kita berikan read ya, sesuai dengan soal ya. Membuat hak akses read only dan sharing dokumen pada PC1 ya. Jadi pada PC1 itu kita buat sebuah file dan kita share dengan hak aksesnya adalah read only. Ya, kita sudah memberikan read only di sini. Lalu kita klik apply dan OK. Lalu kita apply lagi, OK, dan close. Ini sudah kita lakukan share folder yang berupa dokumen biodata.doc. Oke, untuk soal yang terakhir ya, berarti ini kita sudah membuat sebuah share file juga sudah. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang terakhir, itu adalah file sharing printer.
Nah, di sini saya menggunakan Windows 10, jadi bisa di samakan ya untuk Windows 7 atau Windows 10. Kita masuk ke sini, ke bagian ini ya. Kalau saya masuk ke dalam kontrol panel, dari kontrol panel ini saya masuk ke bagian printer, device and printer. Lalu ini jenis printer yang ada yang terhubung pada komputer kita ya. Di sini saya klik kanan di sini. Lalu saya klik printer properties. Lalu kita klik sharing. Lalu saya berikan checklist di sini. Nah, setelah itu apply dan oke. Ya, printer kita ini sudah kita share. Artinya komputer lain bisa menggunakan printer kita. Oke, jadi saya rasa itu ya pembahasan kita mengenai tentang UKK paket 2 tahun 2021-2022. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.